Tenang, 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 semua akan kebagi. Semua akan kebagi, semua akan kebagi. Tenang. Tenang, semua akan kebagi, semua akan kebagi. Tenang, tenang, semua akan kebagi, semua akan kebagi, tenang. Tenang. Tenang, Pak. Istighfar, Pak. Kebagian, sedayana kebagian sedayana. Dijarah, makanannya dijarah. Jarah. Baju Pak, nah susu budak mana? Ibu nak. Di situ susu budak. Ya sih kamu buat apa sih? Kalau 3 hari nggak dikirim, kami akan kesini lagi, Pak. Siap. Ambil nafas dulu, Pak. Kebayang. Apa yang terjadi di kebencanaan udah walaupun tidak 100% minimal terjawab. Bagaimana susahnya ya mengumpulkan orang, bagaimana susahnya mengatur orang, bagaimana susahnya untuk penjagaan. Pak, tidak seperti yang kita bayangkan, oh enak, pasti ada dari ini tidak, Pak. Di kenyataannya bisa lebih parah situasinya, ada yang demo, ada yang emosi, ada yang ngamuk, ada yang membawa parang, beduk, arit, pacul, betul Pak, ini terjadi. Anak-anak anu lucu, anu gelis, anu kasep, anu pintar, duka ke mana? Ya, sedangkan bapak-bapak sedang bekerja, begitu bapak-bapak mau ke rumah, rumahnya sudah isolasi, sudah tertutup, tidak bisa melihat ke rumah karena banjirnya misalkan ke dalam, minum juga susah karena bantuan belum datang atau bantuannya telat, terjebak banjir, terjebak bangunan-bangunan ya. Jadi bapak-bapak harus berimajinasi, kemudian berkreativitas. Apa yang Bapak lakukan apabila wilayah Bapak menjadi pusat terjadinya banjir dan gempa? Makanya kewilayahan adalah ujung tombak pertama, Pak. Ya, berdiskusi adalah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kurang bagus menjadi bagus, yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya istilahnya tidak bisa. Oh, bencana teh ginian aya ieu ya. Kemudian posko seperti yang sudah dipelajari apabila terjadi kebencanaan, karena pembagian klaster-klaster per kelompok. Bapak-bapak harus bisa menghitung kekuatan daripada tim relawan yang ada pada saat itu. Pada saat terjadi ya Pak, di lokasi itu pasti belum ada yang namanya IC commander, pasti belum ada tenda, belum ada medis, belum ada logistik, belum ada. Ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa nanti pada saat terjadinya kebencanaan yang sebenarnya, bapak-bapak adalah seolah-olah menjadi kewilayahan yang daerahnya mendapatkan bencana. Pada saat terjadi kebencanaan, apa yang harus bapak-bapak lakukan?
Tapi lengkap ya, lengkap. Coba nanti Pak Pasika. Ganti aja terang. Sebutkan nama dari kecamatan mana dan kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nama saya Suhendi Darussalam dari kelompok 3 Hadiah apa? Kecamatan Tugerung. Ya. Apabila Sendiri, kedua keluarga, ketiga tetangga, keempat melapor ke pengurus RT RW melaporkan bahwa di RT saya itu telah terjadi bencana. Ya bencana kena angin ya kemarin aja lah. Jadi rumah, genteng, seng, jadi kaliber lah kita. Jadi mohon bantuan. Selanjutnya Pak RT ke Pak Lurah, ke Pak RT, Pak RT lalu menyampaikan kepada Pak Lurah menyampaikan kepada BPBD atau memang ke request. Rescue and benar request sabun. Saya mau ngadu ke polisi atau DKI, banyak rescue jadi request. Langsung ngadu pangaran Pak. Iya Pak, undang-undang Pak, Dewan Pak, Pak, salah sedikit nggak masalah. Barusan aja anggota ribut karena lu. Ada kebakaran seperti itu. Ya, sekarang tanggapan perform. Nanti dari Pak Sihar yang tadi kebetulan Pak Sihar itu dulu Kepala Bidang Penanggulangan Bencana. Ya, Pak Sihar beliau di Diskargo B pensiun tahun 2019 2020 pensiun, sekarang aktif di RTRD Kota Bandung sebagai unsur pembina. Selamat siang rekan saya berdiri ya. Jadi bahasanya juga mungkin campuran, ayo bahasa Sunda, ayo bahasa Indonesia ya, karena dari Sihan juga istimewa orang mana gitu ya. Nah, saya hanya ingin gini, tadi saya lihat di pas simulasi, wah benar-benar itu bapak-bapak dan ibu sekalian itu semangat sekali ya. Jikanya lah bahwa ketika ngangkat korban dia jikanya saking merusuhnya sampai kayak ngelesot jikanya gitu kan. Tapi memang begitu nanti keadaannya. Memang berat Pak. Oh, anu ngangkat oke panik lu sangat kuat jadi gitu. Tapi memang begitu kenyataannya, sebenarnya memang begitu bahwa kalau pada saat kita ada gempa atau saat kita panik, logika kita 20%. Badan kita itu motoriknya, sarafnya apa gitu. Saya hanya ada 2 poin yang mau saya sampaikan, dan memang pertama, nggak mungkin kita bisa nolong orang kalau kita sendiri harus ditolong. Ya, waktu saya minus, ada pertanyaan dari staf saya, Pak, kalau saya lagi pikir, terus kemudian ada gempa, saya di sini atau di rumah? Karena saya lagi piket, lagi tugas, terus ada gempa, saya di sini atau di rumah? Pada saat itu saya katakan pulang ke rumah, selesaikan keluarga, kalau sudah aman baru datang. Jadi saya bilang bahwa saya yang tanggung jawab, ya kan? Nah, karena ada yang petugas-petugas lain yang tidak piket, yang kebetulan keluarganya sudah aman, pasti akan datang. Nah, kaitan dengan itu, saya mau nanya, apakah Bapak Ibu sekalian di sini sudah sepakat nggak dengan istri, suami atau anak kalau terjadi gempa? Bapak lagi kerja di sini, istri lagi belanja, anak lagi sekolah, sepakat nggak? Nah, di mana titik kumpulnya? Ketemunya di mana? Biasa pasti yang pertama secara logika di rumah. Kalau seperti tadi kata Kang Kiki bilang, kalau banjir itu bisa Kak Ima, sepakat nggak ketemu di mana? Ada nggak yang sudah sepakat? Belum. Nah, itu yang saya ingatkan. Saya kasih contoh bahwa saya dengan gitu bahwa ketika saya di luar, istri saya kerja, dan kemudian ketika anak saya kuliah, kalau terjadi bencana, baik itu banjir ataupun gempa atau yang lain, kita yang pertama titik kumpulnya sepakatnya di rumah. Tapi
ketika di rumah, misalnya karena banjir kita tidak bisa ke rumah, kami sudah sepakat bahwa titik kumpulnya di masjid RW, karena ada lapangan. Kalau di situ tidak jadi juga, tidak bisa juga, kami sepakat, itu contoh saya. Karena rumah saya kebetulan di Santosa, titik kumpulnya di lapangan Polda. Jadi nggak akan saya nyari ke nggak akan istri saya, anak saya nyari ke gedung sate. Pasti titik kumpul yang terbesar kan Monju, Polda. Karena kalau kita sudah di Polda, kita pasti akan tidak. Kemudian kita diungsikan ke Garut, ke Sumedang, pasti tercatat. Jadi kalau melihat mungkin Bapak Ibu sekalian pernah nonton film yang waktu gempa di Thailand, yang anaknya terpisah dengan bapaknya, kan begitu susahnya untuk ketemu. Di film mah ujungnya patah tangi, tapi pada kenyataannya bahwa kalau ada bencana itu korban yang lebih besar itu setelah bencana. Jadi ketika gempa terjadi, ayam ketiga, ayam apa, itu mungkin 100 orang. Tapi setelah itu yang hilang, yang apa, yang itu korban itu bukan selalu MD ya, bukan selalu meninggal gitu. Nah, itu lebih banyak. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan pertama nggak ada ya. Pertanyaan kedua, ibu bapak sekalian sudah tahu nggak di rumah mana ruangan yang paling kuat? Ya. Ada, siap. Bapak tahu? Sudah sepakat nggak dengan anak istri? Bahwa kalau sore-sore atau malam kita lagi enak-enak nonton TV, tiba-tiba gempa, mana kita cara keluar, akan cepat keluar. Akan di sebelah mana di rumah sudah sepakat? Untuk sembunyi. Iya, untuk berlindung. Di bawah meja atau di bawah coran yang kuat, kan ada rumah yang tingkat. Ya. Oh, kembali jangan wae. Supaya itu bisa berlindung. Ya. Supaya tidak terjebak dengan beruntuhan. Iya. Pertanyaannya kira kan. Teorinya itu benar. Tapi pertanyaan saya, punten, di bumi akan sudah sepakat ada dengan anak istri bahwa ruangan itu. Teorinya benar besar, tetapi yang jadi pertanyaan adalah sekarang gini, di rumah kita kan betul bahwa yang paling kuat itu tur beton ya, kolong, balok gitu kan. Tapi kan ya mohon maaf, tidak semua rumah kita ini berbeton ya kan. Nah, dan jangan khawatir kalau struktur kayu juga bisa kuat terhadap goyangan. Yang saya tanya, di rumah itu kan ruang tamu, kamar, ruang makan, kamar mandi, dan segala gudang dan segala macam ruang. Ibu bapak sekalian, ada nggak yang bisa memperkirakan bahwa gudang paling kuat? Jadi kalau malam-malam atau di pantai gitu, itu yang mau saya, karena berpatokan kepada tidak mungkin kita menolong orang, kitanya sendiri juga gitu loh. Jadi saya sebenarnya ini saya hanya mengingatkan saja, sebelum kita menolong orang, kita dan keluarga juga yang harus pertama dulu selamat. Nah, jadi saya himbau, coba misalnya perkiraan ya dekat dapur, tapi asa kurang kuat, yang kita himbau lebih dibuat ruangan itu ditambah tiangnya atau gimana, itu sebenarnya. Jadi di beberapa kali saya jadi narasumber di perguruan tinggi, ternyata profesor, dekan, rektornya ternyata hal kecil tadi itu belum dilakukan, gitu kan. Jadi ya saya himbau, tolong dari sini kalau sudah sampai rumah coba kita dulu bahwa di mana ya, karena kalau gempa atau kebakaran yang harus dilakukan itu adalah keluar. Tetapi kalau pada saat gempa ketika goyang tidak mungkin kita bisa berlari, pasti jatuh. Sehingga paling banyak 10 langkah kita sudah bisa berlindung sementara. Setelah berhenti baru kita keluar. Jadi kalau ada kebencanaan mah mau strukturnya betul
sehingga sementara waktu goyang kurang tadinya. Ketika berhenti tetap kita harus keluar. Gitu. Jadi itu untuk menjaga bahwa kita ini sudah sepakat dengan anak istri, dengan keluarga. Jadi saya bilang ke anak saya yang pun gempa kadir didir kieu gitu. Itu Pak harus Pak, harus, sehingga bagaimanapun juga tetap yang menjadi dasar itu adalah kita dan keluarga kita gitu. Jadi itu ada beberapa banyak di beberapa kegiatan yang mungkin tidak ada teorinya di undang-undang, di peraturan pemerintah tak ada, tetapi pada kehidupan nyata itu seperti itu. Dua hal, satu, ruang sepakat di dalam rumah kita masing-masing mana ruangan yang paling aman. Kedua, kesepakatan dengan keluarga, anak istri. Kalau terjadi seperti itu, kita ketemuannya di mana? Kudu janjian. Untuk budak anak kita karena sekolahnya misalnya di Jalan Belitung, ayo neangan ka di Penogoro. Sementara saya neangan ke alun-alun, istri saya neangan di Tegalega. Itu mungkin kita akan berpikir 3 hari baru ketemu. Tapi bisa dibayangkan nggak anak kita 3 hari nggak ketemu kita, bagaimana lewasnya, nangisnya, apanya, dan itu seumur hidup rasa takut itu tidak akan pernah. Tetapi kalau kita kasih bimbingan dengan cepat bahwa dia katakan bahwa cek si bapak ke rumah mending mah areueuh pasti di dieu, nu katilu tong ka mana-mana pasti di dieu. Gitu. Jadi sebenarnya tadi mau minta hadiah ke Kang Kiki kalau ada yang sudah tapi ternyata belum ya bayarna hadiahna aya banyak keneh tidak ini yang oke. Kasih pertanyaan. Oke. Pertanyaannya soal ini pertanyaannya gini Pak, kalau pada saat kejadian gempa, ya kan, Bapak lagi ada di dalam rumah atau lagi tidur, terus gempa, terus kemudian bangun, ya kan? Pertanyaan saya, apa yang Bapak lakukan atau Ibu lakukan? Satu orang. Iya, maka. Jawabannya boleh panjang kan? Cek satu. Kita lagi tidur terus gempa di ranjang, apa yang kita lakukan? Cek. Cek 1 Cek 1 2 3. Ya. Waktu tidur ya Pak. Waktu tidur pas kelihatan gempa, terdengar gempa, kita pakai kasur Pak, diselimuti Pak, karena pas bangun tidur pasti kita panik dan paling loading, nggak tahu apapun, pasti langsung pakai kasur aja Pak. Demikian Pak. Ada dua aspek penilaian terhadap jawaban Akang. Yang pertama, karena Akang titik setelah digulung ke kasur, terus kemudian Akang tidak menjelaskan apa-apa, berarti itu jawaban Akang. Pertama, Akang egois, ya kan? Banyak kemikirkan istri jeung anak, ya. Pertama, Akang egois. Kedua, secara refleks Akang benar. Ya, loading, bangun tidur, dan refleks Akang itu benar, gitu kan? Jadi yang benar itu dua-duanya kan. Karena loading, saya berpikir bahwa secara refleks akan pasti kalau ada gempa melakukan itu. Bapak-bapak yang lain akan berbeda, ya kan? Benar itu. Tetapi seharusnya dijawabnya setelah loading kita sadar kita penuh dan kemudian kita bisa berpikir normal, langsung kita cek keluarga kita, gitu. Karena betul yang pertanyaan pancingan saya tuh lagi tidur karena refleks kan. Cuman tadi akan tuh saya dikasih sedikit clue boleh panjang, tapi akan titik didinya, makanya punten cek saya akan egois, beren cinta-cinta ting sama majikan kan gitunya. Ya, tapi walaupun begitu Kang Kiki memang secara refleks akan
terima kasih. Silakan berdiri, kita baris Pak penutupan. Waalaikumsalam. Kami dari Diskar PB mengucapkan terima kasih atas atensi dari bapak-bapak kewilayahannya. Ini Mas Bapak Lino saya kewilayahan, dan mudah-mudahan pelatihan ini menjadi suatu yang menjadi apa ya namanya edukasi gitu ya untuk kebencanaan, di mana bencana ini adalah urusan bersama ya, bukan urusan pemerintah saja. Yang mungkin bisa lebih dititik beratkannya ke masyarakat, karena masyarakatlah yang akan terdampak gitu ya, di mana masyarakat harus bisa memelihara lingkungannya. Ya, ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada BPBD Provinsi Jawa Barat, Tagana Kota Bandung, dan artinya namanya di dinas sosial, puskesmas Tegamana, puskesmas Tegar, PMI Kota Bandung, Orari Kota Bandung, dan tidak lupa juga pemilik tempat ya, di Tritan Point atau Sunrise ya. Terima kasih banyak atas bantuan dalam pelaksanaan ini, dan mungkin ke depannya kita akan melaksanakan pelatihannya nggak di kota raya, kita coba di daerah yang lebih gunung-gunung gitu ya, ada potensi terlihat gitu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hal itu, dan ke depannya juga kami ingin memberikan rompi atau pakaian untuk perlindungan diri dalam penanganan bencana tersebut. Mungkin dari kami cukup sekian, kita akhiri teman-teman. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya, melihat antusiasmenya luar biasa. Tadi juga kita sudah dikunjungi oleh dari pimpinan Dewan, dari Pak Kadis, itu sangat mengapresiasi sekali apa yang kita lakukan di tempat ini. Dan selama pelatihan yang kemarin itu juga saya laporkan bahwa pelatihan ini tidak hanya hari ini, tapi ada juga pelatihan yang kemarin di Pafe, ada juga pelatihan hari ini di Kecamatan Penjelakan, dan terakhir ada di sini. Semoga pelatihan ini tidak yang terakhir. Kita terus akan tingkatkan kemampuan kompetensi masing-masingnya. Jadi sehingga kita punya tim reaksi cepat yang memang mempunyai keahlian yang sangat mumpuni. Dan terakhir mungkin tidak lupa juga saya terima kasih untuk Kang Leon ini, penjelasan luar biasa. Ini pionir ya, apa kita di sini 6 kecamatan ini pionir lah. Ini juga kita sampaikan ke Bapak Wali Kota, silakan beliau akan hadir dengan kegiatan yang lain, bahwa 6 kecamatan ini adalah yang pertama kita latih dan kita coba bentuk tim reaksi cepat. Ini juga mendapat perhatian dari Kemendagri bahwa di mana kita bisa membentuk tim reaksi cepat di tingkat kewilayahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga tetap semangat dan jangan lupa sama ilmu yang sudah didapatkannya terus dilatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leon sebagai yang punya wilayah, mangga. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah berkontribusi melaksanakan pelatihan pada pagi sampai dengan siang hari ini. Ingat, cermati, sama laksanakan dan sebarkan informasi kepada teman-teman yang ada di wilayah. Jadi terima kasih saya atas nama kewilayahan khususnya kami di Panjaitan. Mohon maaf apabila tempatnya ala kadarnya, semoga bisa berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Baik, terakhir komando saya siap gerak. Terima kasih sekali lagi untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Berdoa dipersilakan. Selesai. Setelah saya istirahat di tempat dapat menyesuaikan dengan kegiatan selanjutnya. Istirahat di tempat gerak. Oke, terima kasih Pak Leon, Pak Robi, dan Pak Beres. Nanti dulu Pak, jangan bubarkan. Sabar.
Jadi untuk grup relawan TC takutnya ada yang namanya kurang tepat, kurang satu huruf, gelar dan lain-lain salah, minta dikoreksi dan direvisi di situ. Jadi nanti kalau sudah tidak ada koreksi dan revisi itu dianggap sudah benar nama-namanya. Bisa dipakai ya? Kita sekarang bantu Bu Tuti dan bongkar tenda untuk bebersih. Siap. Gerak. Tambah volunteer bubar jalan. Silakan Pak, dibantu semuanya Pak. Ada yang sampah, memungut sampah, dan ada yang membongkar tenda. Dibagi-bagi Pak biar cepat.